Buruan mas bawanya, lama banget sih. Udah ditungguin dari tadi juga. Berat, Pak. Kira gak berat apa? Dasar anak sekarang, alasan mulu kerjaannya. Permisi, Pak. Papa baru pindah ya? Salam kenal, Pak. Saya Reza, tetangga sebelah Papa. Oh iya pak, saya Umar, Haji Umar. Sebentar saya panggilkan istri saya dulu ya. Mah, ini ada tamu mah. Ada tamu rupanya. Pak Reza, ini istri saya, namanya Siti, Hajah Siti. Akhirnya ya rumah ini ada yang nempatin juga. Oh iya, Bapak haji pas kapan, Pak? Saya sih baru haji 2 kali pak. Yang pertama 2020, terus yang terakhir baru tahun kemarin. 2020 bukannya masih COVID ya, Pak? Emang boleh haji di tahun itu? Bisa dong. Waktu itu kita bayar lebih, makanya diutamain. Hebat ya, masih bugar gini udah haji 2 kali, Bapak. Saya sih udah bertahun-tahun nabung tapi belum kekumpul-kumpul juga. Sabar, barangkali emang belum dibukain jalannya. Iya, Pak, pastinya. Oh iya, Bapak jualan daging juga ya, Pak? Iya, saya jualan daging. Kamu mau beli? Oh enggak, Pak. Kebetulan saya juga jualan daging di pasar Perumnas. Oh gitu ya? Sejadi saingan nih, hehe. Enggak lah, Pak. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Ya udah, Pak, saya pamit dulu ya. Loh, kok nggak ngopi-ngopi dulu, Pak? Nanti aja, Pak, Bu. Soalnya saya masih ada urusan. Misi. Papa ngapain sih? Kok pakai bilang-bilang haji? Kan kita belum pernah berangkat haji, Pak. Udah gak apa-apa mah. Lagian kan yang bohong aku bukan kamu. Pakai bilang-bilang udah haji 2 kali lagi. Kalau sampai ketahuan bisa malu kita, Pak. Aku kan bilang gitu sengaja biar kita lebih dihargai sama orang-orang. Lagian mereka gak tahu kalau kita belum haji. Lihat tuh tadi Pak Reza, dia lebih menghargai kita kan setelah tahu kita udah haji. Ya udah terserah Bapak aja lah. Dosa tau, Pak. Udah sana. Mending kamu masuk siapin makanan buat papa. Udah lapar banget nih. Keesokannya di pasar, Pak Umar berjualan daging bersebelahan dengan Pak Reza. Namun, dagangan Pak Umar cenderung sepi, sedangkan dagangan Pak Reza ramai pembeli. Waduh, dagangan di pasar sini sepi banget ya. Yang beli cuma 2 orang. Tapi kok jualan Pak Reza laris banget ya? Pak Haji, ini dagingnya sekilo berapaan? Ini per kilonya 115.000 bu. Mahal banget, Pak. Gak jadi deh, saya beli di lapak sebelah aja. Diskon 5.000 deh bu. Enggak, Pak, makasih. Dagingnya juga kelihatan fresh di sebelah. Waduh, pelangganku pada kesana semua. Emangnya sebagus dan semurah apa sih? Pedagang daging lain juga pada sepi, yang rame Pak Reza doang. Permisi Pak, saya mau beli dagingnya 3 kilo. Berapa ya? 3 kilo 320.000 Pak, lagi ada diskon hehe. Oke Pak, saya beli 3 kilo aja. Ambilin yang gak banyak lemak ya. Baik Pak, sebentar saya potong-potongin dulu. Oh iya, dengar-dengar besok ada sidak dari Distek Pak. Bapak jualnya masih bersih tuh. Disdak itu apa Pak? Distek itu dinas perdagangan. Jadi nanti dicek-cek tuh daging-daging yang dijual pasar. Soalnya ada kabar kalau banyak pedagang jurang pakai daging campuran. Oh gitu ya Pak. Saya mah udah pasti aman, bersih dagangannya. Pasti juga lolos uji. Mantap deh kalau gitu. Kalau bisa dipertahanin kebersihannya. Oh iya bang, ini uangnya ya. Iya makasih Pak.
Gimana Pak jualan hari ini? Hari ini sepi mah, cuma dapat dikit. Gara-gara tetangga sebelah, Loh, emangnya kenapa tetangga sebelah? dia jualan dagingnya lebih murah dari pasaran. Makanya pembeli pada lari ke dia semua. Mungkin emang daging Bapak kemahalan kali Pak. Di pasar sebelumnya aku juga jualan segitu harganya. Mungkin Pak Reza curang kali pakai daging campuran. Makanya murah. Astagfirullah, ngomongnya jangan gitu Pak. Dosa. Udah, kamu nggak paham kayak ginian. Sana-sana, bikin pusing aja. Tim sidak menemukan kecurangan pada daging jualan Pak Reza. Diduga dia mencampuri daging jualannya dengan daging babi dan daging anjing. Pak Reza pun dijatuhi hukuman selama beberapa tahun. Udah gila tuh orang. Jualan daging sapi dicampur sama daging babi. Pantesan harganya murah. Dengar-dengar sih dia pengen berangkat haji. Tapi gak gitu juga caranya, sampai-sampai menghalalkan segala cara buat dapetin untung. Buat pelajaran ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beli daging tuh yang kualitasnya bagus, jangan asal murah. Iya nih nyesel saya beli daging di situ. Mual rasanya. Mending beli di Pak Haji aja. Sejak saat itu, dagangan Pak Umar menjadi ramai pembeli. Dan dia berhasil mengumpulkan banyak uang dari jualan daging di pasar tersebut. Pak, tabungan kita kan udah banyak. Gimana kalau kita daftar haji? Ide bagus tuh mah. Biar papa gak bohong terus kan kalau soal haji. Tapi kan tetap aja bukan 2 kali naik haji, Pak. Udah gak apa-apa, yang penting dosa bapak berkurang. Ya udah, Pak, coba daftar haji yang bisa cepet. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kita bisa ke Tanah Suci. Ini udah sampai mah. Kok gak ada apa-apa ya? Udah Pak, lah itu Ka'bahnya. Yang mana mah? Kok aku gak melihat apa-apa ya? Cuma orang-orang pada jalan. Meskipun Ka'bah berada tepat di depannya, namun anehnya Pak Umar tidak bisa melihatnya. Bahkan dia seperti orang linglung. Bapak kok kayak orang bingung sih? Aku gak bisa lihat Ka'bah mah. Di mana Ka'bahnya? Itu loh Pak, gede gitu masa nggak lihat sih? Yang mana mah? Aku gak melihat apa-apa. Astagfirullah, Pak. Dosa apa yang Bapak perbuat? Sampai nggak bisa lihat Ka'bah. Tidak cukup sampai di situ. Keanehan lain pun muncul. Orang-orang yang melihat Pak Umar sangat ketakutan karena yang dilihat mereka adalah sosok manusia berkepala anjing. Ada manusia berkepala anjing. Astagfirullah, ampunilah dosa-dosa dia ya Allah. Kenapa? Ada apa dengan saya? Kenapa orang-orang pada takut? Umar mengingat akan dosa yang telah dia perbuat. Dia terus merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Sepertinya aku ingat sesuatu mah. Kenapa aku bisa jadi kayak gini? Setelah kepulangannya dari Mekah, Umar pun berniat menemui seseorang. Maafkan saya Pak Reza. Dulu waktu ada sidap, saya mengganti daging bapak sama daging anjing dan babi.
Sampai-sampai Bapak dipenjara gara-gara kejadian itu. Jadi selama ini Bapak yang ngelakuin itu semua? Jahat sekali Pak melakukan itu ke saya. Emangnya salah saya apa Pak? Gara-gara kejadian itu saya dikucilkan dari kampung. Ekonomi saya merosot. Bahkan cita-cita saya pergi haji pun sekarang sirna. Ampunkan saya, Pak. Saya benar-benar hilaf. Saya udah mendapat azab dari Allah. Pak Reza sangat terpukul mendengarnya. Pak Umar meminta maaf sampai bersujud di depannya. Dan dia pun berjanji akan mengganti semua kerugiannya dengan memberi keuntungan yang sudah dia dapat. Berita itu pun terdengar di seluruh kampung. Pak Umar dengan sadar menyerahkan diri ke polisi karena ulahnya. Dan akhirnya Pak Reza pun sekarang dapat berjualan kembali.